Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya ya di channel Muhammad Yahya ya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber saya yang sudah berkomentar di YouTube ya. Nah, saya akan bacakan satu persatu. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya jarang sekali upload karena sibuk kerja ya. Oke teman-teman, langsung saja saya jawab dari Mas Rizky Pakaya ya. Mas, LPK di kota saya ada yang buka bagian fishing, tapi bagian pabrik. Berarti di tempat di darat atau di laut Bang, mohon infonya. Itu kalau untuk fishing G2G itu bisa di darat atau di laut ya. Fishing G2G itu biasanya dia pilihannya kalau fishing di pabrik juga ada, di tambak itu juga ada, terus di gaduri atau tambak laut itu ada ya. Penangkapan ikan tongbal itu ada juga ya. Jadi penangkapan jaring, pancing itu juga ada. Jadi kalau mengikut fishing itu biasanya bisa masuk pabrik, juga bisa masuk ke apa itu tambak, juga bisa masuk ke penangkapan ikan ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Daftar lewat ngendi bos? Sekarang usia maksimal berapa berangkat ke Korea? Saya alumni 2005. Saya dulu kerja di Incheon Gubuk Sijang. Kalau mau ke Korea dari Mas Eko ya. Kalau mau ke Korea, kalau jalur G2G itu umur maksimal itu 40 tahun ya. Umur maksimal 40 tahun di Korea. Berarti kalau hitungan orang Korea 40 tahun, kalau di Indonesia 39 ya. Itu untuk umur maksimal. Dan juga tidak pernah ke Korea selama 2 kali berturut-turut ya. Jadi kalau misalnya sudah 2 kali dalam 5 tahun itu 1 kali, 1 periode, nanti 2 kali berarti 2 periode atau 10 tahun. Nah di situ kalau dia tidak masuk ke visa E7 atau visa profesional, dia akan jadi pulang. Terus kalau mau ke Korea lagi tidak bisa, kecuali visa turis ya. Visa turis baru bisa. Oke, lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada lowongan tidak Mas? Oke Mas, maaf ya. Kalau di pabrik ini, kalau kalian mau kerja di pabrik kerang, teman-teman siapkan fisik dan mental ya. Soalnya di pabrik kerang ini kerjaannya berat ya. Kalau mau lebih agak ringan lagi di gaduri ataupun di tambak darat ya. Tapi kalau di tambak darat itu tergantung juga, misalnya kalau dapat di tempat bos yang tidak bagus, kerjaannya berat, nah itu juga resikonya. Jadi semua itu tergantung dari sajang atau bosnya yang bagus ya. Misalnya kerjaan berat tapi bosnya bagus, temannya bagus, itu enggak terasa berat ya. Nah itu. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ansan. Mas, fishing sama manufaktur apa sama ya? Enggak Mas, kalau fishing dengan manufaktur itu beda. Kalau fishing dia itu kerjanya ikut sajang ya, tapi kalau menurut aturan pemerintah jamnya segini sampai jam segini ya. Cuma kalau kita sudah kerja di fishing itu waktunya tidak tentu. Kadang kalau di misalnya ya, kalau di tempat saya kayak di pabrik itu
waktunya pasti tentu. Cuman kadang kalau waktu sibuk nggak ada liburnya. Kalau ada waktu musim dingin itu libur bisa 3 kali ya. Bisa contohnya hari Rabu, hari Sabtu dan hari Minggu 3 kali. Itu hanya pada waktu musim dingin. Tapi kalau musim gugur dan musim semi itu kayaknya nggak ada liburnya, dan itu sangat berat kerjanya ya. Nah, terus kalau misalnya musim panas itu kadang nggak ada kerjaan ya. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman ingin kerja di pabrik seperti saya, teman-teman keuntungannya kalau musim panas itu ada cuti ya. Karena kerang ini kalau musim panas itu sepi ya, musim tanam ya. Itu juga tergantung dari bos juga. Kalau bosnya bagus, insya Allah musim panas cutinya sampai 3 bulanan ya. Nah itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Mak, dari Bang, dulu poin ujian berapa? Teman saya dulu ya, poin ujiannya itu sekitar apa itu, ada yang 100 ya, pokoknya 100 ke atas itu zaman dulu ya. Ada yang 95 apa enggak ya, tapi itu rata-rata semuanya lulus kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin ikut standar ya, karena phishingnya yang banyak daftar ya, sehingga nilainya jadi tinggi. Kalau dulu itu phishing nggak ada banyak yang minat, karena mikirnya kalau kerja phishing itu berat, jadi kebanyakan dari mereka kerjanya di manufaktur ya, tesnya ke manufaktur, sehingga teman-teman yang lain itu misalnya mau ikut ke phishing itu banyak sekali lowongan. Jadi kayak saya dulu peluangnya besar ya, meskipun kuotanya sedang-sedang, tapi karena banyak yang nggak minat, nggak ikut phishing, sehingga peluangnya besar dan bisa juga cepat berangkat untuk kesananya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari sekarang tanya. Oke ya. Lanjut lagi ke pertanyaan lain, saya cari dulu ya. Pertanyaan lain ya. Ntar. Nih, mau tanya Mas, kalau satu saat majikan bos itu TKI-nya ada beberapa. Tergantung juga ya majikan itu. Kalau majikan itu punya perusahaan besar, kayak tambaknya banyak, punya pabrik, itu biasanya banyak sekali pekerja. Kalau tempat saya itu sekitar ada 100-an pekerja itu. Jadi kalau TKI atau yang pekerja asingnya itu sekitar ada 5 orang ya. Ada juga yang di tempat lain itu pekerjanya itu sekitar 20. Nah, itu ada yang 10, tapi rata-rata itu sekitar itu, maksimal 10 15 lah, itu sekitar segitu ya. Yang umumnya biasanya sekitar 3 atau 1, ada yang 2. Itu di daerah kapal, itu kan sajangnya punyanya kapal cuma 1 saja, sehingga kalau mau banyak orang itu ya nggak mungkin, soalnya kan kapalnya cuma 1, sehingga dia di pelayaran bagian penangkapan, sehingga majikannya punya pekerja asingnya cuma beberapa, yaitu cuma 1 atau 2 itu aja ya. Itu pun kalau misalnya sudah mahir ya cuma 1 aja cukup, dan yang lainnya orang Korea. Nah itu.
Dan kalau yang paling penting lagi, kalau teman-teman ingin kerja di phishing, paling tidak bahasanya harus bagus ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.